نتوسل بالحبابة بالبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة نتوسل بالحبابة والبطول المستطابة والنبي ثم الصحابة وعسى دعوة مجابة. Kami sampaikan oleh Bapak Ustaz Hanna Alidrus. Tepat dan waktu kami persilahkan menghadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pada hari ini kembali kita dipertemukan tepat di akhir tahun. Ya, ini benar-benar hari terakhir dari bulan Dzulhijjah dan juga merupakan hari terakhir dari tahun 1443, yang artinya nanti malam kita sudah akan memasuki tanggalan baru dan kalender baru dari tahun 1444 Hijriah. Jadi ini benar-benar majelis terakhir saya ini ya di tahun ini. Kita akan ketemu lagi tahun depan. Amin. Insyaallah. Yang umur sehat afiat kita insyaallah. Dan ini juga hari Jumat, jadi ini Jumat terakhir di tahun ini. Saudara saya sekalian, dan kita juga akan membahas hadis Nabi Muhammad SAW. Berarti ini merupakan hadis terakhir di tahun ini. Semuanya serba terakhir ya. Karena yang mesti benar nih ngajinya, mesti benar harinya, mesti benar, biar menutup tahun kita dengan kebaikan. Sehingga insya Allah mudah-mudahan siapa yang menghormati akhir-akhir segala sesuatu, kata Sayyidul Habib Umar bin Habib, Allah akan memuliakan akhir kehidupannya dengan kebaikan. Allah akan menghormatinya dengan husnul khotimah di saat datang ajal insyaallah. Oh iya, kita juga tahun ini juga kehilangan seorang ulama terkemuka ya, beberapa hari ini bahkan, yaitu Habib Abu Bakar Adni bin Ali Al-Masyhur. Dan tadi sudah dibacakan tahlilnya. Mudah-mudahan kita semuanya mendapat keberkahan dari beliau insyaallah. Baik teman-teman sekalian, sebelum kita mulai kajiannya, oke. Teman-teman yang mobil BMW F1796 AC itu menutupi jalan kayaknya. Minta tolong dipindahkan. BMW F1796 AC. Iya, yang ngerasa nggak bawa mobil kesini nggak usah noleh-noleh ya. Itu bukan mobil saya. Mobil kamu apa? Gak ada. Baik,
Teman-teman saya sekalian, kita akan membahas hadis ini, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna, rawahu Ahmad. Namun sebelumnya seperti biasa kita akan membaca niat belajar bersama-sama agar kajiannya menjadi lebih bermanfaat dan lebih berkah insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wal naf'a wal intifa' wal mudzakarah wat tadhkir wal ifadah wal istifadah wal hitha 'ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa du'a ila al-huda wa dilalata 'ala al-khair ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة برحمتك يا أرحم الراحمين. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه وأزواجه وذريته وأهل بيته وسلم وجميع الأنبياء والمرسلين والمرسلين أجمعين ونصوصنا سيدنا محمد بن الله قلبي عيسى فقيه المقدم بن علي باربي سيدنا عبد الله بن أبو بكر العيدر سيدنا عبد الرحمن السقاف سيدنا الحبيب فاخر الوجود والشيخ بكر بن سالم وأصولي وكرم دمر صاحب راتب عبد الله بن أبو حداد أحمد بن زين بن شيبة بن الهبشي وجميع سادتنا علي أبي علوي أجمعين ثم إلى رواه أربعة الأئمة المجتهدين ومقلدين في الدين علماء عاملين ومحدثين ومفسرين وسادة الصوفية المحققين أجمعين الله يغفرهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Hadis rawahu Ahmad. Dari huruf ha yang nomor 8 dalam kitab hadis Syifa Ustaqim, Nabi Muhammad SAW bersabda dalam salah satu hadisnya ini, khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Khair, sebaik-baik, masajidin nisa, masjidnya perempuan, sebaik-baik masjidnya perempuan itu adalah qa'ru, bagian dalam, buyutihinna, rumah-rumah mereka. Gak tepat ya kalau disebut lantai ya, kalau diterjemahkan lantai itu kurang tepat. Tapi qa'ru itu bagian dalam. Qa'ru buyutihinna yaitu bagian dalam dari rumah-rumah mereka. Artinya rumah aja tuh kan ada bagian luar kayak ruang tamu gitu kan, ada bagian dalam kan kayak ruang kamar, lebih dalam dong daripada ruang tamu. Nah itu isi Nabi Muhammad SAW menyebutkan bahwa sebaik-baik masjidnya perempuan itu yang bagian dalam dari rumahnya gitu. Artinya semakin tertutup, semakin tidak dilihat orang, itu semakin baik gitu ya. Hadis Hasan rawahu Ahmad. Hadis rawahu Ahmad. Baik, sebelum kita bahas hadisnya, biar berkah, kita baca bareng-bareng dulu hadisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
khairu masajidin nisa qaru buyutihinna. Rawahu Ahmad. 3 kali. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu masajidin nisa qaru buyutihinna. Rawahu Ahmad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairu masajidin nisa qaru buyutihinna. Rawahu Ahmad. Alhamdulillah. Khairu masajidin nisa qaru buyutihinna. Sebaik-baik masjid buat perempuan itu adalah bagian dalam dari rumah-rumah mereka. Nah, ini merupakan salah satu adab yang diajarkan dalam Islam kepada kaum perempuan, ya. Untuk perempuan itu semakin tertutup, semakin tidak terlihat, terutama oleh kalangan kaum laki-laki yang bukan mahramnya, itu semakin baik gitu. Jadi loh, berarti dalam Islam tuh nggak boleh gitu perempuan eksis gitu. Perempuan tuh memang tampil nggak tampil selalu eksis dong. Nggak ada kelahiran tanpa ada perempuan. Tidak ada perubahan generasi ide tanpa diawali oleh perempuan gitu. Nah, jadi jangan suka menganggap bahwa tampilnya dirimu di luar, terutamanya di kalangan yang bercampur laki-laki dan perempuan, itu menunjukkan eksistensi dirimu atau menunjukkan kayak kemodernan gitu ya dalam sebuah zaman gitu. Enggak gitu. Saya sih perempuan tapi pikiran saya sangat terbuka. Ya pikiran terbuka boleh, tapi aurat terbuka kan nggak boleh gitu. Pikiran terbuka boleh teman-teman ibu sekalian. Pikiran kita memang nggak boleh tertutup, harus selalu terbuka. Pikiran yang tertutup nggak bisa dimasukin sama ilmu-ilmu, nggak bisa dimasukin kebijaksanaan, kan gitu ya. Tapi pikiran yang terbuka kan bisa menerima perubahan-perubahan, bisa menerima apa yang memang baik untuk dilakukan gitu. Maksud saya, kamu pikirannya tuh jangan punya pikiran yang kolot, dalam artian kayak misalnya kayak gini loh. Ya udah kalau perempuan itu nggak boleh keluar sama sekali, bahkan untuk majelis sekalipun, itu kan namanya pikirannya tertutup, gitu kan ya? Gitu. Atau misalnya kayak ya nggak usah lah ada bikin kajian di internet misalnya. Nah kayak begituan itu kan maksud saya begini nih, biarkan semua orang dengan pemikirannya untuk tidak saling menyalahkan satu sama lain, gitu kan. Kalau memang itu membawa banyak kebaikan buat orang lain, kenapa enggak gitu. Dengan syarat aturan Allah itu jangan dilanggar. Dengan syarat aturan Allah itu jangan dilanggar, gitu. Jadi teman-teman sekalian, Nabi Muhammad SAW dia yang paling bagus deh ngatur segala sesuatu karena memang berdasarkan dari apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Gitu. Jadi kalau misalnya perempuan nih bagusan sholat di rumah, bagusan sholat di masjid. Nah, Nabi Muhammad bilang nih, khairu masajidin nisa qaru buyutihinna. Tapi begini nih, apakah perempuan itu memang tidak baik sholat berjamaah? Oh salah kamu. Sholat berjamaah dengan sholat di masjid itu beda, gitu ya. Sholat berjamaah itu cara sholat. Sholat di masjid itu tempat sholat, kan beda. Apakah perempuan itu berarti nggak perlu mengawal-awalkan sholat? Maksudnya nggak perlu sholat di awal waktu dibandingkan dengan laki-laki? Oh salah kamu. Bukan berarti kalau di masjid, kalau perempuan sholatnya nggak di masjid, bukan berarti boleh mengakhir-akhirkan sholat. Bukan berarti boleh menunda-nunda sholat sampai di akhir waktunya, nggak gitu. Kalau sholat awal waktu itu urusannya adalah waktu sholat. Kalau ini urusannya adalah tempat sholat. Jadi kita bedakan ya. Kalau sholat berjamaah urusannya adalah cara sholat. Jadi teman-teman sedikit sekalian saya muliakan, seorang perempuan bagus untuk sholat berjamaah. Sebaiknya jangan tinggal berjamaah, tapi dalam rumah.
gitu. Tapi dalam rumah. Dan sholat perempuan bagus di awal waktu, nggak usah di masjid, di dalam rumah gitu. Kalau kamu bisa sholat di awal waktu, kenapa harus kamu mundurin sampai akhir waktu gitu. Seperti itu. Tapi memang karena sholatnya perempuan itu di dalam rumahnya lebih bagus daripada sholatnya perempuan di luar rumahnya, gitu ya. Karenanya ketika misalnya nih ya, seorang perempuan lagi ada di acara-acara, terutamanya di tempat-tempat yang ada banyak laki-laki misalnya gitu ya. Nah itu dia mau sholat, tempat wudhunya mungkin bisa aja dia kelihatan laki-laki. Tempat sholatnya mungkin juga akan membuat dia seliweran di antara laki-laki. Sementara kalau dia sholatnya itu misalnya nih duhur ya, jam 2-an nyampe di rumah gitu. Mana yang lebih baik? Sholat duhur di dalam rumah ataukah sholat duhur di awal waktu jam 12 tapi di tempat yang bercampur tadi seperti yang saya sampaikan? Mana yang lebih baik buat dia? Yang lebih baik buat dia adalah sholat duhur di dalam rumahnya jam 2 masih nggak apa-apa. Yang penting kan nggak keluar dari waktu sholat. Nah, yang dosa tuh kalau sampai dia keluar dari waktu sholat, artinya sudah masuk waktu asar. Udah sampai bikin dia jadi keluar dari waktu sholat sampai masuk waktu asar, nggak baik. Nggak boleh kayak begitu. Dia harus sholat dimanapun tempat yang dia bisa temukan gitu. Sebab urusan sholat ini kan urusan sama Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak boleh kita tinggalkan, gitu ya. Jadi memang sebaik-baiknya masjid buat perempuan adalah qa'ru buyutihinna. Begitu ya. Kalau misalnya masalahnya begini nih, kalau saya sholat di masjid bisa dapat jamaah. Kalau saya sholat sendirian di dalam rumah, saya sholatnya sendirian, nggak ada teman sama sekali, karena memang saya di rumah lagi sendirian, gitu ya. Pilihannya gimana nih? Ustazah, sholat di masjid berjamaah atau sholat di rumah sendirian? Nah kalau kayak gini nih, kita bisa lihat-lihat mana yang lebih kecil mudaratnya dibandingkan dengan manfaatnya. Kalau kiranya di masjid udah pasti membuat kamu berdekatan dengan laki-laki misalnya gitu ya, bercampur dengan laki-laki, maka sholatmu di dalam rumah sendirian lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya kamu di dalam masjid pun, misalnya masjidnya kamu tahu nih pintunya laki-laki sendiri, pintu perempuan sendiri, begitu kan ya. Nah, cuman tempat wudhunya nih, ya kalau gitu kamu wudhu dari rumah, kamu udah punya wudhu gitu kan. Nah udah pakai mukena, maksudnya udah dalam keadaan aurat semuanya tertutup begitu ya. Kemudian kamu masuk ke masjid lewat pintu yang perempuan sehingga tidak ada bersinggungan dengan laki-laki gitu. Nah itu juga diperkenankan gitu. Jadi masing-masing dari kita ngelihat mana yang mudaratnya lebih sedikit daripada manfaatnya. Sebab mudarat itu lebih dihilangkan duluan daripada maslahah. Ya, kalau ada kemaslahatan tapi ada kemudaratan, itu mana yang lebih pilih? Mana yang lebih dipilih gitu? Menghilangkan kemudaratan atau mendatangkan kemaslahatan? Itu para ulama mengatakan daf'ul mafasid muqaddamun ala jalbil masalah. Meninggalkan kemudaratan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan. Gitu. Jadi kalau misalnya yang bersinggungan dengan laki-laki itu namanya mudarat, ya. Itu lebih didahulukan. Lebih baik kamu tidak bersinggungan dengan laki-laki daripada kamu sholat berjamaah yang membuatmu bersinggungan dengan laki-laki. Seperti itu. Jadi sholat di dalam rumah meskipun sendirian itu lebih didahulukan daripada sholat di masjid kalau membuatmu berdekatan atau bersinggungan dengan laki-laki. Begitu ya. Sholat di awal waktu dan sholat di tempat yang Ustazah, tapi kalau misalnya kayak di Masjidil Haram gitu kan, campur laki-laki dan perempuan, nah itu urusannya beda ya. Segitunya pun saya masih tetap menyarankan, saya pribadi selalu memilih untuk yang
pintu yang ini nih kebanyakannya perempuan nih, atau area yang ini perempuan gitu. Nah, masuklah kamu di area perempuan. Jangan sampai kamu sholat kejar depan Ka'bah yang akhirnya membuatmu tiba-tiba noleh ke sebelah kanan ada brewoknya, di sebelah kiri ada jambarnya. Iya kan? Dan ya benar-benar namanya sholat kan nggak boleh softnya jauh-jauhan, apalagi di Masjidil Haram. Ketemu soft dikit aja tuh kan udah kita akan tempati kan gitu ya. Nah itu gitu. Nah segitunya di Masjidil Haram yang memang bercampur laki-laki dengan perempuan, kamu harus tetap berusaha untuk menghindar. Jangan sampai ada di softnya laki-laki, gitu kan? Cari yang softnya perempuan-perempuan. Seperti itu teman-teman sekalian. Karena memang perempuan dengan laki-laki itu sama Allah SWT memang dibuat seperti itu gitu. Allah SWT menjadikan agama ini untuk menjaga perempuan sama sesama perempuan, laki-laki dengan sesama laki-laki. Begitu teman-teman sekalian. Nah, adab ini juga mengajarkan kepada kita tentang perempuan itu semakin tertutup semakin baik. Tertutup apanya? Semuanya. Tertutup dalam artian pakaiannya tertutup. Semakin tertutup semakin lebih baik. Bahkan warna pakaian pun semakin tertutup semakin lebih baik. Warna apa yang semakin tertutup? Ya semakin gelap kan semakin tertutup. Gitu ya. Makanya kalau teman-teman suka pada nanya kan, kenapa sih kayaknya ustadzah-ustadzah, babah-babah gitu, dan juga kayak syaraif gitu ya, syarifah-syarifah itu pada suka pakai baju hitam. Kenapa gitu? Ya karena memang baju hitam itu baju yang paling gelap, warna yang paling gelap, dan warna yang paling gelap warna yang paling tertutup. Karena memang perempuan salah satu adabnya adalah untuk menjadikan dirinya sebagai seorang yang semakin tertutup semakin lebih baik, semakin tertutup semakin lebih baik. Karenanya bahkan di dalam rumah aja misalnya ya, kayak ruang tamu kan masih mungkin kalau kamu lagi tengah-tengah sholat di situ ada tamu, ada orang laki-laki masuk, ada siapa lihat, atau misalnya keluarga tapi yang bukan mahram kan juga suka ada ya, kayak abang ipar misalnya gitu kan bukan mahram itu, misalnya lagi sepupu gitu kan, kadang kan biasa aja masuk ke rumah kita kan gitu. Nah ini ada saudara-saudara kita yang bukan mahram kita, kalau kita sholatnya di tengah ruangan atau apa, itu mungkin jadi bercampur gitu kan dengan yang bukan mahram. Nah, itu kita hindari sebisa mungkin. Untuk Nabi Muhammad menyarankan sholatnya perempuan itu sebaiknya adalah di bagian dalam rumahnya. Terutamanya ini untuk sholat sunnahnya. Kalau sholat fardu ya kalau memang berjamaah dan tidak memungkinkan juga kan jamaahan di kamar gitu kan agak ini ya. Karena kan kamar itu sendiri kan merupakan bagian dari juga yang tertutup biasanya di dalam rumah kita. Ya itu nggak masalah. Tapi kalau misalnya kayak sholat sunnah gitu, kamu mau sholat duha gitu ya, lebih baik dalam kamarmu aja. Dan saya sangat menyarankan buat teman-teman yang punya rumah yang besar gitu ya, untuk menjadikan di dalam kamarnya ada musola. Ini apa-apaan sudah hari ini. Ya saya serius ini ya. Cobalah nanti dipikirkan. Bagi teman-teman yang punya rumah yang besar dan punya kamar yang besar, silahkan beri sekat atau beri apapun lah, misalnya nggak sekat pun kayak beli partisi ya namanya ya itu ya, buat pembatas ruangan untuk kamu gunakan. Ada satu ruangan, nggak harus besar, seukuran orang berdiri sholat aja ngadep Ka'bah gitu kan, kamu taruhin sejadah di situ dan kamu niatkan tempat itu sebagai musola, sebagai khalwat, tempat khalwat, sebagai musolamu, dalam artian kamu tidak ada di sana selain untuk ibadah. Jangan kamu ke situ pas lagi ngambek sama suami, ya, kalau lagi ngumpet ngambek sama suaminya ke situ gitu. Tapi pakainya buat ibadah. Jangan pakai buat scroll handphone ya. Jangan pakai buat nonton drakor di situ.
jadi keluar dari fungsinya gitu kan. Jadi kamu niatkan tempat tersebut sebagai musola kamu, sebagai tempat khalwat kamu. Itu teman-teman sekalian akan menjadi saksimu di atas muka bumi. Dan namanya ma'bad gitu ya, tempat ibadah. Kalau para wali sih, kalau para wali. Kalau kita ya udahlah namanya musola aja lah. Ya, kalau buat para ahli ibadah itu mereka menyebutnya sebagai ma'bad, sebagai ma'bad gitu. Dan saya mendapati ada banyak sekali perempuan-perempuan solehah di kota Tarim sana itu yang mereka memiliki musola tersendiri, memiliki tempat sholat yang tersendiri di dalam bagian rumahnya untuk mereka menghadap Allah SWT di tempat tersebut. Berarti suami nggak boleh ke situ? Ya boleh lah, jangan bikin nian ya. Atau sudah Halimah, kamu nggak boleh sini. Nanti bikin jadi ribut ini ya. Boleh aja, tapi maksudnya kita sampaikan kepada semua orang di dalam rumah kita bahwa ini nih adalah tempat sholatnya mama ya, ini tempat sholat saya ya. Maksudnya jangan ada di sana kecuali untuk ibadah kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itu Syekh Ibrahim Al-Baijuri, juga para ulama-ulama yang lain banyak yang membahas bahwa ketika seorang perempuan menggunakan atau menyiapkan atau menyediakan satu tempat sholat di bagian dalam kamarnya yang dia tidak ada di sana kecuali untuk beribadah, perempuan tersebut bahkan boleh berniat i'tikaf dan mendapatkan pahala i'tikaf ketika dia sedang duduk di sana. Karena memang khairu masajidin nisa qa'ru buyutihinna. Gitu ya, sebaik-baik masjid bagi perempuan adalah bagian dalam rumahnya. Jika kamu membuat yang seperti itu, Ustazah rumah saya sempit, kamarnya sempit, nggak bisa Ustazah kalau disekat-sekat kayak gitu, masukin partisi, orang masukin kulkas saja setengah di luar, setengah di dalam. Mau masukin AC jadi bobol, gitu ya, setengah bagian kamar, setengah bagian ruang tengah, misalnya begitu. Ya kalau memang kayak gitu, sekurangnya kamu taruh sejadah di satu sudut bagian dari kamarmu. Nah kalau taruh sejadah doang masa nggak muat, insya Allah muat ya, gitu ya. Taruhin satu sudut bagian rumah sejadah kamu, gitu. Dan biarin aja di situ. Udah kotor Ustazah banjiran ya ganti, gitu ya. Nah maksud saya itu biarin terbentang di situ dan kamu meniatkannya sebagai musola, sebagai tempat sholat kamu, gitu ya. Itu teman-teman saya sekalian, dengan niat tersebut dan kamu memang tidak ada di atas sana kecuali untuk beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah Allah Subhanahu Wa Taala menerima niat kita dan mengabulkannya. Amin. Sehingga setiap kali kita ada di sana tercatatnya kita sedang ibadah pada Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Dan kita bisa mendapatkan pahala i'tikaf seperti yang tadi telah saya sampaikan. Nah teman-teman sekalian saya muliakan, Ustazah emang kamarnya tuh sempit banget, kalau sejadah juga nggak muat. Kalau sejadah ngadep kiblat nggak muat Ustazah. Ya kalau kayak begitu kamu doa aja. Kamu doa aja. Kamu niat aja, kamu doa aja. Mudah-mudahan dengan cara itu Allah Subhanahu Wa Taala akan mengabulkan niatmu tersebut. Dan satu hari nanti kamu akan dikasih rumah yang cukup besar, kamar yang cukup luas, sehingga kamu bisa menyiapkan satu ruangan bahkan ya di dalam kamar kamu untuk kamu beribadah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Gak apa-apa teman-teman saya sekalian, punya niatan yang bagus-bagus seperti itu gak apa-apa gitu. Orang aja banyak tuh yang pengen nih rumah gede yang ada ruang teaternya buat nonton film di rumahnya. Jadi ada kayak bioskop mini gitu ya. Orang-orang kagak-kagak dah pokoknya. Nah daripada yang begituan, lebih baik kita niat, ya Allah, niat pengen punya rumah yang besar, pengen punya kamar yang besar, di rumahnya juga ada musolanya, di kamarnya juga ada musolanya, ada makbadnya. Kan baru niat aja udah kelihatan kayak orang soleh tuh. Ya, pokoknya kan kelihatannya kan kayak gitu kan. Kayak benar mau ibadah gitu.
Urusan ibadah bener apa enggak tuh nantinya ya, kita minta lagi nanti hidayahnya Allah SWT biar kita benar-benar ibadah di sana. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian, saya muliakan itu pelajaran yang pertama atau hadis yang pertama. Sekarang kita bergerak ke hadis yang berikutnya. Katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah, fa ahabbuhum ila Allah anfa'uhum li iyalih, rawahu Abu Ya'la. Al-khalqu kulluhum iyalullah, fa'ahabbahum ilallah anfa'uhum liyalih, rawahu Abu Ya'la. Al-khalqu kulluhum iyalullah, fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyalih, rawahu Abu Ya'la. Kita baca bersama-sama dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah, fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyalih, rawahu Abu Ya'la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah, fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyalih, rawahu Abu Ya'la. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-khalqu kulluhum iyalullah, fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyalih, rawahu Abu Ya'la. Al-khalqu kulluhum iyalullah. Al-khalqu makhluknya Allah. Makhluknya Allah tuh manusia, jin, ya, sampai ke binatang. Semua nih yang ada di dalam semesta ini semuanya kan makhluknya Allah SWT. Semuanya, kulluhum, semuanya. Iyalullah adalah iyalullah, keluarganya Allah. Ini iyalullah ini ada dua makna ya. Bisa iyalullah, keluarganya Allah. Bisa juga fuqara'ullah. Iyal itu dari kata-kata dari kata yang artinya sama dengan faqr, gitu ya. Maka artinya adalah orang-orang yang membutuhkan Allah, atau makhluk-makhluk yang membutuhkan Allah SWT. Kayak pengemis lah. Kayak semua makhluknya Allah itu adalah pengemis-pengemisnya Allah. Fa'ahabbuhum ilallah, maka yang paling disukai di antara mereka, yang paling dicintai oleh Allah di antara mereka, ahabbuhum ilallah, yang paling dicintai di antara mereka di sisi Allah, anfa'uhum, yang paling bermanfaat, liyalih, kepada keluarganya atau kepada pengemis-pengemisnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Rawahu Abu Ya'la, hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Ya'la. Al-khalqu kulluhum iyalullah, semua makhluk adalah keluarganya Allah. Fa'ahabbuhum ilallah anfa'uhum liyalih, karena itu yang paling dicintai di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat kepada keluarganya. Atau artinya semua makhluk adalah pengemis-pengemisnya Allah, maka yang paling dicintai di antara mereka di sisi Allah adalah yang paling bermanfaat kepada semuanya, kepada yang lainnya, yang paling bermanfaat kepada yang lainnya. Mudah-mudahan kita semuanya dijadikan orang-orang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada sesama kita, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman sekalian yang saya muliakan, apa yang bisa kita pelajari dari hadis ini? Yang pertama, semua makhluk berharga di mata Allah. Allah sampai menyebut mereka sebagai keluarga. Keluarga kan nomor satu ya, yang terpenting kan, seringnya kan bahasanya seperti itu. Keluarga adalah bagian yang terpenting dalam diri seseorang. Karenanya kemudian Allah SWT menyebutkan bahwa semua makhluk itu keluarganya Allah. Kalau kamu suka nggak enak sama orang, mau jahatin orang nggak enak,
karena dia keluarganya si fulan. Allah bilang jangan main kamu sama semua makhluk, sebab semua makhluk adalah keluarganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi poin pertama yang bisa kita ambil adalah betapa berharganya semua makhluk. Jangan pernah remehkan siapapun, jangan pernah rendahkan siapapun. Gimana cara mikirnya biar gak merendahkan siapapun? Yaitu ingat siapa yang menciptakan mereka. Ingat siapa yang menciptakan mereka. Yang nyiptain mereka semuanya adalah Allah SWT. Yang menciptakan kita semua Allah SWT. Yang menciptakan semua binatang adalah Allah SWT. Yang menciptakan semua makhluk adalah Allah SWT. Maka jangan pernah meremehkan, merendahkan siapapun. Teman-teman sekalian yang saya muliakan, sama kayak makanan gitu ya. Kalau kita ngata-ngatain makanan, makanannya nggak akan balas apa-apa. Kita makan nih donat gitu kan, kita bilang, ih nggak enak nih donatnya nih, sumpah dah, ini donat paling nggak enak yang pernah saya makan. Keras banget donatnya. Donatnya nggak bakalan jawab, lo juga jelek. Ngata-ngatain lo, gitu kan, lo juga bau jelek, gitu kan, gak mungkin. Donatnya gak bakalan bilang apa-apa, tapi yang akan kesel kepadamu yang bikin donat. Kamu disuguhin donat ke orang, ya kamu ngomong kayak begitu, gitu kan. Nah, pasti kan yang nyuguhin atau yang memberi kepadamu atau yang bikin, misalnya kamu beli sekalipun, kamu kata-katain tuh makanan depan yang bikin, ya bisa di apain dah kamu, gitu kan. Cobain aja kamu pergi ke tukang bubur, depan tukang buburnya kamu ngomongin kayak begitu, enggak enak banget sih nih bubur, astagfirullah, nyesel saya nih beli buburnya nih, gak enak ini bubur paling gak enak pernah saya makan. Tungguin aja dia apain kamu habis itu. Teman-teman sekalian, nah itulah yang terjadi sebenarnya ketika kamu merendahkan, menghina, ngata-ngatain siapapun dari makhluknya Allah SWT. Bisa jadi makhluk tersebut nggak jawab, bisa jadi makhluk tersebut tidak bereaksi. Mungkin karena dia lemah, mungkin karena dia tidak berdaya, mungkin karena dia memang nggak ngerti juga omongan kamu, mungkin karena binatang ya, mungkin dia juga memang tidak dalam kapasitas untuk bisa membalas atau untuk bisa membela gitu. Akan tetapi selain daripada dia yang marah, selain daripada dia yang tersinggung, misalnya kalau kamu kata-katain, ada yang jauh lebih seharusnya kamu takutin kemarahannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan mereka semua. Teman-teman saya sekalian, kamu jelek-jelekin anak kamu sendiri. Kalau dia punya bapak, biasanya bapaknya ada yang gak terima. Betul apa enggak? Kalau kamu lagi marahin anak kamu, bapaknya biasa-biasa aja atau ngebelain. Jangan gitu dong, anak saya, katanya gitu. Dia langsung lupa bahwa terciptanya anak tersebut hasil kolaborasi antara dua orang suami istri gitu ya. Dia tuh langsung tuh berasa dengan anak gue ini lo apa-apain, dia bisa marah teman-teman sekalian, bapaknya. Dan nah selain daripada bapaknya akan marah, kamu juga harus tahu bahwa selain daripada kita, selain daripada kamu sebagai ibu dan dia sebagai bapak, ada yang lebih berhak lagi atas anak itu, yaitu menciptakannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah bisa sangat marah padamu. Allah bisa sangat marah padamu ketika kamu marahin anak kamu, jewer anak kamu, mukul anak kamu, gitu. Kamu nyiksa anak gitu ya. Kamu ngapain anak tuh? Itu Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat marah kepada kamu. Kalau sama orang lain kamu lagi marahin anak, orang lain negur, kamu bisa bilang, gak usah ikut campur, ini kan anak saya sendiri.
Tapi kalau lagi kamu marah, Allah kemudian marah sama kamu kan nggak bisa ngomong begitu sama Allah. Malah Allah yang ngomong kayak begitu. Siapa kamu sampai kamu pikir kamu bisa berbuat seperti itu kepada anakmu? Kamu lupa bahwa selain dia hanya aku ciptakan dalam rahimmu, selebihnya akulah yang selama ini telah menciptakannya. Allah loh yang bikin urat-urat dia. Allah loh yang membuka pori-porinya. Allah yang bikin matanya bisa melihat. Allah yang buka telinganya sehingga dia bisa mendengar. Allah yang membuat lidahnya. Allah yang menciptakan gigi-giginya. Allah yang menciptakan suaranya. Teman-teman sekalian, saya melihat kalau anakmu sama Allah gak dikasih suara, dari mana kamu bisa mendatangkannya? Kalau sama Allah anakmu gak dikasih penglihatan, dari mana kamu bisa mendatangkannya? Kemudian kamu merasa berhak atas diri anakmu? Nggak ada, teman-teman sekalian. Selain anakmu adalah anakmu, dia adalah Allah. Dia adalah keluarganya Allah. Dia adalah makhluknya Allah. Allah ciptakan dengan rahmatnya. Allah ciptakan dengan kehendaknya. Allah ciptakan dengan kekuasaannya. Maka jangan pernah berani-berani meremehkan, menghina, merendahkan siapapun dari hamba-hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, ini juga yang saya lihatin membedakan antara orang awam sama para wali. Gitu ya, para wali itu banyak di antara mereka yang bisa dibuka hijab sampai bisa lihat aib-aibnya orang. Banyak di antara para wali itu yang dibuka hijab bisa lihat aib-aibnya orang. Akan tetapi mereka meskipun lihat aib-aibnya orang, hati mereka tuh penuh dengan rahmat dan kasih sayang orang lain. Jadi yang ada dalam hati mereka tuh cuma merahmati orang aja. Melihat kita nih penuh dengan aib, penuh dengan dosa, apa yang mereka pikirkan? Kesian. Ya ampun, nyari senengnya kok pakai dosa. Kesian mereka. Makanya banyak di antara para wali itu yang kalau ngedoain umat, ya Allah sibukkan mereka denganmu. Sibukkan mereka denganmu ya Allah. Ada satu orang, kalau nggak salah Ibnu Samak atau siapa gitu ya, salah satu dari orang-orang asalnya orang biasa dia, tiba-tiba aja dalam kayak setahunan gitu dia nggak banyak keluar rumah, tuh keluar tuh jadi wali min auliyaillah. Kayak berapa lama gitu sebentaran dia tiba-tiba aja dia jadi salah satu wali min auliyaillah. Suatu hal yang sangat ajaib banget gitu. Ditanya dia, apa yang membuat kamu nih jadi wali min auliyaillah? Dia bilang, saya ini nih jadi wali min auliyaillah gara-gara kekurangan ajaran saya sama seorang wali min auliyaillah. Kok bisa gitu? Dia bilang, ada satu wali saya gangguin mulu ketika lagi ibadah. Ada satu wali itu kan memang kerjanya ibadah gitu ya. Dia lagi enak-enak zikir, diketuk nih. Dia tetangganya nih kurang ajar nih. Diketuk, ada aja gitu urusannya. Ada aja. Cuman yang didapetin kan wali ya. Masya Allah. Akhirnya wali ini capek nih ngadepin si tetangga suka gangguin dia ibadah. Dia doa, ya Allah, sibukkan orang itu denganmu sebagaimana engkau telah menyibukkanku denganmu. Jadi wali teman-teman. Tapi jangan kerjakan ini ya, tolong ya. Jangan dicoba ya. Jangan dicoba. Karena takutnya bukannya malah jadi wali, malah jadi orang yang kurang ajar sama wali, akhirnya Allah malah murka sama kita. Nah ini jangan sampai itu terjadi teman-teman. Nah ini teman-teman sekalian yang saya muliakan, para wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala itu selalu menjadi anfa'uhum li'iyali, para kekasih Allah. Orang yang semakin dicinta sama Allah pasti akan menjadi anfa'uhum li'iyali. Pasti semakin jadi orang yang semakin tidak egois, semakin tidak melihat diri sendiri, semakin yang dilihat orang lain, hamba-hambanya Allah. Maka kok
saya perhatikan kisah hidupnya para kasih Allah Subhanahu wa taala, akan semakin memperkenalkan kita. Saya kalau perhatiin kisah hidupnya para wali gitu ya, saya jadi semakin ngerti betapa mereka ini memang adalah kasih Allah Subhanahu wa taala yang jauh sekali dari sifat egois, teman-teman. Bentar, saya mau bedahin dulu ya. Teman-teman sini sekalian yang saya muliakan, sekali lagi kalau saya perhatikan kisah hidupnya para wali-walinya Allah SWT, bahkan yang udah gede-gede sekalipun ya, para wali-walinya Allah yang luar biasa, itu memang selalu aja jadi orang yang paling bermanfaat. Teman-teman sini sekalian, maka kalau kamu pengen lihat gitu seberapa dicinta Allah ya, seberapa cintanya Allah sama saya, coba kamu perhatikan juga seberapa manfaat kamu sama hamba-hambanya Allah SWT yang lain gitu. Seberapa manfaat kamu, seberapa banyak kamu menebar manfaat, seberapa banyak kamu menebarkan kemaslahatan, kebaikan kepada orang banyak gitu. Coba kamu perhatikan dari doa-doa kamu deh, hal yang paling kecil dari doa-doa kamu. Kamu tuh selama ini kalau doain diri sendiri atau doain orang banyak? Iya ya, kok saya gitu ya? Kok saya kalau doain diri sendiri aja. Ya Allah, pengen punya ini, pengen punya itu. Tapi urusan dunia mulai diminta, ya Allah. Dari zaman kecil sampai sekarang kalau doa minta duit, mau nggak malu apa? Nggak malu apa Bu? Bu, dari dulu, dari kecil loh, dari sebelum ngaji, sampai libur karena pandemi, sampai ngaji lagi. Kalau tahajud yang diminta urusan uang mulu, ya Allah, apa nggak malu sama para malaikat? Dikirain kali udah taubat gitu ya, kena pandemi. Ternyata malah makin jadi. Astagfirullah, astagfirullah. Mudah-mudahan Allah SWT selamatkan kita semua insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Kalau teman-teman tahu Habib Umar tuh kalau doa apa aja sih yang didoain orang mulu. Sampai Habib Umar bilang ketika ditanya, Bib, kok Masya Allah banget sih Bib dakwahnya Bib tersebar seluruh dunia. Dari apa itu Bib? Kata Habib Umar, apa yang kami diberi Allah, karunia Allah yang Allah beri pada kami pada saat ini, 80%-nya adalah dari doa. 80%-nya adalah dari doa. Jadi isi doanya Habib Umar ya doain umat aja. Makanya jadi orang paling bermanfaat buat umat. Teman-teman saya sekalian, ini saya bagian dari doanya Habib Umar, mudah-mudahan gitu ya, atas murid-muridnya. Nah teman-teman bisa hadir ngaji sama saya, bagian dari doanya Habib Umar juga jangan-jangan. Kan begitu tuh. Masya Allah, kamu ngajarin anak kamu, barangkali juga dari berkah doanya Habib Umar juga gitu. Karena Habib Umar segitu luasnya mendoakan, segitu terus yang mendoakan, dan itu dengan lindangan air mata, dan itu dengan segala kelelahan beliau, sakit beliau tetap doa, tahajud gak pernah tinggal. Tahajudnya gak pernah tinggal, dan tahajudnya tuh gak main sebentar-sebentaran kayak gitu, cuma berapa rakaat gitu. Enggak gitu ya. Doanya panjang, tahajudnya panjang, pikirnya panjang. Ngapain gitu? Doain buat umat. Masya Allah. Dan itu juga tuh, kalau teman-teman lihat gitu ya, kenapa ya Nabi Muhammad tuh Nabi yang paling banyak pengikutnya, Nabi Muhammad Nabi yang paling dicinta sama Allah SWT. Salah satunya karena kemanfaatan Nabi Muhammad SAW kepada umatnya. Wah, itu yang kepada umat manusia gitu ya, kepada seluruh makhluknya Allah SWT, itu sangat besar, luar biasa. Salah satunya adalah dari doa Nabi Muhammad SAW.
Nabi tiap malam yang didoain, ya Allah ampuni umat saya, ya Allah rahmati umat saya, ya Allah kasihani umat saya, ya Allah. Terus kayak gitu. Dan kalau teman-teman nanya nih, saat ini Nabi Muhammad lagi ngapain sih? Doa. Serius Ustazah, Nabi Muhammad lagi doa? Kata Nabi Muhammad kan gitu, hayati khairul lakum, mati khairul lakum. Hidupku baik bagi kalian, mati aku pun nanti baik bagi kalian. Saat aku meninggal dunia pun juga baik bagi kalian. Kenapa bisa baik buat kami Rasulullah? Kau meninggal, hidupku baik untuk kami tentu, akan tapi meninggal dunia pun kau baik untuk kami. Gimana ceritanya? Kata Nabi Muhammad, uridat alayya a'mali fil kubur wa uridat alayya a'malukum fi kubri. Uridat alayya a'malukum wa ana fi kubri. Kata Nabi Muhammad, uridat alayya a'malukum wa ana fi kubri. Amal perbuatan kalian diajukan padaku ketika aku sudah berada dalam alam kubur nanti. Jadi amal perbuatannya umat itu dihadapkan kepada Nabi Muhammad SAW. Terus ngapain Rasul? Fa'in wajadtu khairan hamidtu rabbi. Jika aku dapati amal perbuatan kalian baik, aku berterima kasih kepada Allah. Aku berterima kasih kepada Allah. Alhamdulillah umat saya benar-benar alhamdulillah. Terima kasih Allah. Terus fa'in wajadtu khairan dzalik, jika aku dapati amal perbuatannya umat itu gak baik, istaghfartu lakum rabbi, aku berusaha beristighfar untuk kalian kepada Allah. Memohonkan ampun loh sama Nabi Muhammad. Ya Allah ampuni dulu Halimah, ya Allah, jangan biarin dia mati dalam keadaan seperti itu, ya Allah, kasih dia taubat, ya Allah. Terus gitu mendapati amal-amal perbuatan buruk Nabi Muhammad gitu, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah ampuni dosanya, ya Allah, kasihan, ya Allah ampuni. Nabi Muhammad. Bahkan sampai dengan sekarang, siapa manusia yang paling berjasa buat seluruh umat manusia di atas muka bumi ini kalau bukan Nabi besar Muhammad SAW? Itu dah paling bermanfaat. Sampai dengan sekarang yang paling bermanfaat Nabi Muhammad. Karenanya Nabi Muhammad menjadi ahabbun nasi ilallah, manusia yang paling dicinta di sisi Allah. Sebab anfa'un nas li ibadillah. Sebab Nabi Muhammad adalah yang paling bermanfaat buat seluruh hamba-hambanya Allah, yang doanya gak pernah putus, syafaatnya gak pernah habis. Teman-teman saudaraku sekalian, yang paling banyak diperlukan, paling banyak dibutuhkan dari sesama manusia. Saya kalau ditanya siapa yang Ustazah paling butuh manusia, siapa yang Ustazah paling butuhkan di atas muka bumi ini, Nabi Muhammad. Saya paling perlu, paling butuh Nabi Muhammad. Kalau kamu juga, kalau kamu pikir, iya juga, kamu juga akan berpikir yang sama ke saya. Kalau kamu berpikir, kamu akan mendapati kebenaran pada ucapan saya. Siapa manusia yang paling kamu perlukan? Siapa manusia yang paling kamu butuhkan? Sekarang, gak usah nanti akhirat, sekarang nih, dari sekarang. Siapa yang paling kamu butuhkan? Nabi Muhammad SAW. Kalau ada orang sakit, Ustazah bacain apa? Sholawat, minta pertolongan Nabi Muhammad. Kalau dalam kesulitan, Ustazah mau ngapain? Saya akan minta pertolongan Nabi Muhammad. Saya akan minta syafaat Nabi Muhammad SAW. Hati lagi sumpah, Ustazah ngapain? Saya akan bersolawat kepada Nabi Muhammad, minta, ya Rasulullah, tolongin saya Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu taghfiru biha al-dhunub, tusrifu biha al-qulub, tanqalibu biha al-usub, talinu biha as-su'ub, wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansur. Anak kamu lagi sakit, kamu paling perlu sama siapa? Sama Nabi Muhammad, dengan syafaat Nabi Muhammad. Manusia ya, manusia yang paling kamu perlukan di saat anak kamu sakit. Sebelum dokter, Nabi Muhammad SAW. Dalam segala keadaan, dalam segala situasi, yang paling saya perlukan di atas muka bumi ini dari manusia adalah baginda saya Nabi besar Muhammad SAW. Karena ya Nabi Muhammad sampai sekarang yang menjadi anfa'un nas, menjadi manusia yang paling bermanfaat, karena yang paling banyak memberi, paling banyak memberikan kemanfaatan kepada orang-orang. Teman-teman sekalian yang saya muliakan,
Itu segitunya untuk kesulitan-kesulitan kita di dunia, gimana dengan di akhirat? Kalau di akhirat sih la syak wala raib ya, nggak diragukan lagi gitu. Yang paling dibutuhkan sama semua manusia, sama semua makhluknya Allah di hari akhirat nanti adalah baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena memang Allah Subhanahu wa taala berfirman tentangnya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utuskan engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk dari kasih sayang kami atau perwujudan kasih sayang kami ke atas muka bumi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, perwujudan kasih sayang Allah di atas muka bumi. Teman-teman saya sekalian, nah ketika Nabi Muhammad secara fisik ya, beliau sudah tidak lagi ada di alam bumi ini, tapi ya tentu saja cahayanya, syafaatnya, semuanya itu tetap masih akan terus-terusan ada. Nah teman-teman saya sekalian, para wali-walinya Allah, para ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala yang memang mengajak orang kepada Allah Subhanahu wa taala, ulamanya Allah ya. Saya sampaikan ulama-ulama Allah karena kita tentu saja bagaimanapun juga mengakui bahwa ada ulama-ulama yang ulama-ulama dunia gitu, yang tujuannya cuma sebatas dunia aja. Jadi saya sampaikan bahwa ulama-ulama Allah Subhanahu wa taala dan para wali-walinya Allah Subhanahu wa taala, mereka itu menjadi kelanjutan dari wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, sesuai dengan kedekatan mereka kepada Nabi Muhammad SAW. Sebegitu pula Allah SWT menjadikan mereka semuanya sebagai salah satu bentuk perwujudan kasih sayang Allah SWT di atas muka bumi. Makanya teman-teman saya sekalian, kalau ada orang yang saya harus berterima kasih padanya selain Nabi Muhammad, tentu saja selain Nabi Muhammad, tentu saja adalah para guru-guru kita yang telah mengajarkan kepada kita. Walau andai tidak karena mereka, gitu ya, kita nggak ngerti apa-apa lagi, nggak ngerti Allah, nggak ngerti Rasulullah, kan gitu, nggak kenal Sayyidah Fatimah, nggak kenal Sayyidah Khadijah, Masya Allah. Sedihnya orang yang kayak gitu. Makanya saya kalau dengar ajaran agama Islam, gitu ya, tapi yang gitu-gitu dah, yang keras-keras, yang gampang musyrikin orang, yang gampang hukumin orang neraka gitu kan, yang kayak semuanya bid'ah, itu bid'ah gitu. Saya jadi mikir, ya Allah, alhamdulillah saya tuh nggak belajar Islam dari guru-gurunya mereka gitu. Kalau kita belajar Islamnya dari guru yang sama dengan yang mereka belajar, belum tentu loh kita nggak jadi kayak mereka. Betul apa enggak? Yang bilangin ibunya Nabi Muhammad di neraka, yang bilangin Nabi Muhammad nggak usah diziarahin karena Nabi Muhammad udah meninggal dunia gitu. Dia yang benar-benar beginian nih, yang kumpul-kumpul baca maulid bid'ah, yang ini itu, aduh serem banget. Saya kalau lagi dengerin kayak gitu, saya bersyukur kepada Allah. Saya bersyukur kepada Allah bahwa saya tidak belajar Islam dari guru-guru mereka. Karena kalau misalnya saya belajar Islam dari guru-guru mereka, belum tentu saya nggak sama dengan mereka. Yang bikin saya nggak belajar Islam dari mereka, tapi bikin saya belajar Islamnya dari Habib Umar bin Habib, dari Kiai Haji bin Zubair, dari Ustadz Habib Hasan Baharu, ya, dari Habib Zain Rizwin, gitu kan, dari Habib Hasan Syadri, Habib Salim Syadri. Yang menentukan saya untuk itu siapa? Kalau bukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya mesti kita syukurin, mesti kita syukurin. Dan kenapa ya guru-guru kita kok penuh rahmat gitu. Saya ngeliatin guru-guru kita, ya Allah, rahmatnya orang luar biasa. Karena mereka adalah kelanjutan dari yang Allah sampaikan kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidaklah kami utus engkau wahai Nabi Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang kami di atas muka bumi. Nah, Nabi Muhammad secara fisiknya beliau sudah tidak ada di dalam alam kubur,
sudah tidak ada lagi di alam dunia ini, di alam bumi ini Allah SWT gantikan para ulama-ulama, para wali-walinya Allah SWT sebagai bentuk kasih sayang kepada alam semesta. Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, teman-teman sekalian, itu pernah ngomong di majelis ya, berulang kali berbicara di majelis seperti ini. Kalau kalian dengar ada orang ngomongin saya, kalau kalian dengar ada orang fitnah tentang saya, cepetan kabarin saya, cepetan adukan kepada saya. Kesannya kan kayak gak terima diomongin orang. Betul nggak? Kayak saya misalnya ngomong, kalau kamu dengar orang ngomong tentang saya ya, bilangin ke saya ya, bilangin ke saya. Kan kesannya kan saya kayak orang gak terima banget diomongin orang. Habib Abdullah tuh seperti itu ngomongin. Tolong setiap kali kalian lihat ada orang fitnah saya, ada orang ngatain saya, ada orang berbuat suatu hal yang tidak baik terhadap saya, orang ngata-ngatain majelis saya, orang ngata-ngatain kitab saya, orang ngatain apa aja tentang saya yang buruk-buruk, cepetan adukan kepada saya. Kenapa gitu, Beb? Biar saya doakan dia dulu sebelum Allah turunkan azab kepadanya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Agar saya bisa doakan dia duluan sebelum Allah turunkan azab kepadanya. Biar saya cepet-cepetan sebelum turun azab, saya bilang, ya Allah saya udah ampunin dia, saya udah maafin dia, ya Allah saya udah maafin dia, saya rindu sama dia, ya Allah saya sayang sama dia, ya Allah jangan turunkan azab kepadanya. Oh banget dah para kasih Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa teman-teman sekalian, menjadi anfa'un nas linnas, menjadi manusia yang paling bermanfaat kepada sesama. Ini kan jauh banget nih sama yang modelannya kayak kita-kita. Terus ada orang nyakitin kita, padahal udah lama nyakitin. Kemarinan dia tabrakan. Tahu kan? Tahu dong. Masa nggak tahu? Ngerti kan? Ngerti dong, masa nggak ngerti? Udah langsung berasa-berasanya tuh kecelakaan gara-gara kita gitu. Dan kita bangga atas hal itu. Astagfirullah. Astagfirullah. Mudah-mudahan Allah ajarin kita, Allah bimbing terus hati kita insyaallah. Amin. Menjadi orang-orang yang paling bermanfaat buat orang lain. Egonya tuh benar-benar ditekan, teman-teman sekalian. Para kasih Allah, orang-orang yang ahabbun nas, gitu ya, orang-orang yang paling dicinta sama Allah Subhanahu wa taala. Ahabbuhum ilallah tuh orang-orang yang bisa neken egonya sehingga bisa memberikan kemanfaatan kepada banyak orang lewat doanya, lewat kebaikannya, lewat arahan pendidikannya, gitu kan, lewat pengajarannya, semuanya tuh bisa bermanfaat buat orang lain. Diajarin semua sama mereka, diajarin cara berkehidupan, cara memaafkan, cara apapun tuh diajarin sama mereka. Subhanallah, subhanallah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita orang-orang yang mengikuti jalan mereka insyaallah, sehingga kita pun juga menjadi termasuk di antara orang-orang yang bisa bermanfaat kepada orang lain. Nah, teman-teman saya sekalian, saya bukan ulama ustazah, saya orang biasa aja, saya ibu rumah tangga. Berarti saya nggak mungkin dong jadi orang dicinta sama Allah SWT. Kan saya memberi manfaatnya cuma sama keluarga saya aja. Teman-teman saya sekalian, selain dari doa yang seharusnya kamu doakan umat Islam gitu ya, kamu doakan gitu kan para ulama-ulama, para guru-guru, kemudian kamu doakan juga semualah yang berkaitan dengan negeri kita Indonesia dan juga seluruh umat Islam di seluruh dunia. Doain. Selain daripada itu, hal yang kamu perlu lakukan adalah bermanfaat kepada orang-orang yang ada di sekelilingmu. Anak kamu, suami kamu. Jangan selalu bertanya, apa ya yang udah diberikan suami saya ke saya? Akan tapi bertanyalah, apa yang sudah kamu berikan sebagai seorang istri kepada suami? Kedamaiankah? Kebahagiaankah? Rasa tenangkah?
atau justru tuntutan-tuntutankah? Tekanan-tekanankah? Ketakutan-ketakutankah? Sampai suaminya bilang, saya nggak pernah merasa perlu buat nonton film horor. Istri saya selalu lebih menyeramkan daripada semua hantu di TV, daripada semua hantu di film-film. Ya Allah, ya Allah. Apa yang paling menakutkan buat kamu? Kalau udah istri ngomong, saya mau ngomong sama kamu. Itu udah tingkat kehororan tinggi itu ya bagi para suami. Nah kalau kamu jadi orang seperti itu, jangan bangga. Kalau kamu jadi istri yang suami saya mah takut sama saya, jangan bangga. Astagfirullah, astagfirullah. Sampai ada tuh, dia pengen tahu gitu nama dia di HP suaminya apaan. Jadi dideketin HP dia gitu kan ya. Di HP suaminya, ditelepon HP suaminya, keluar Israel. Ya. Israel teman-teman, masya Allah, masya Allah. Ya ampun, kenapa nama saya kamu tulis Israel di situ? Dia bilang, ya kan kalau kamu telepon kan nggak boleh ditunda-tunda. Sama kayak malaikat Israel kan kalau manggil nggak ada siapapun bisa nunda. Masya Allah, masya Allah. Teman-teman sekalian, jangan bangga kalau jadi orang yang justru tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada orang-orang di sekeliling, ya kan? Sama suami itu kamu harus jadi perempuan yang bisa memberikan kedamaian, ketenangan, kesejukan, kan gitu ya? Jadi suami kalau di luar-luar lagi pusing-pusing dia kebayangin istrinya, jadi adem, kan gitu ya? Jangan sampai gitu kan. Saya juga gitu. Kalau ngebayangin istri saya, katanya saya langsung jadi tenang. Sebab masalah apapun, seberat apapun, itu kalah berat sama masalah saya sama istri saya. Astagfirullah, astagfirullah. Ya Allah, ini ya. Jadi nyari kemanfaatan kepada orang-orang di sekelilingmu, teman-teman sekalian. Jadilah istri yang bermanfaat buat suami. Bermanfaat mendamaikan hatinya, menenangkan pikirannya, gitu ya. Menenangkan kegelisahannya. Itu kan orang hidup pasti punya kegelisahan banyak, teman-teman sekalian. Kamu jadi istri, nah itu jangan bikin nambah-nambahin dia tambah gelisah, tambah masalah gitu ya. Akan tetapi justru harus jadi yang bisa menenangkan perasaannya gitu. Sebagaimana kamu kan juga kadang-kadang perlu juga untuk ditenangkan. Nah itu kan kamu berharap suami kamu dapat melakukannya, gitu ya. Insya Allah. Jadi kalau suaminya bingung gitu, ya ampun nggak punya duit nih, urusan rumah tangga gimana nih. Nah kamu jangan yang nambah-nambahin. Jadi nggak ada nih Pak buat Pak. Ya ampun, terus gimana nih? Waduh, belum lagi tagihan ini itu. Pokoknya saya nggak mau loh nanti kalau saya ditagih-tagih. Pokoknya kamu aja ya. Waduh, tambah lagi tuh bebannya ya. Tambah berat hidupnya, ya Allah, ya Allah. Teman-teman sekalian, hati-hati dah. Insya Allah, mudah-mudahan nggak gitu kan. Jadi kok suami lagi cerita urusan beratnya, dia punya masalah dalam keuangan misalnya, kita bilangin aja, tenang bang, yang ngasih rezeki kan gak pernah pergi. Kita doa, yuk kita doa bareng-bareng, mudah-mudahan biar rumah tangga kita jadi benar bang, insya Allah. Keuangan juga jadi lancar bang, gitu ngomongnya maksudnya. Nanti suaminya gitu ya, ingat-ingatin hadis ini gitu, ahabbuhum ilallah anfa'uhum. Jadilah istri yang bermanfaat buat suamimu untuk menaikkan nilai dia di mata Allah dari dunia hingga akhirat, baik urusan duniawi sampai kepada urusan agamanya gitu. Sama anak-anak juga gitu Bu, sama anak-anak juga gitu. Jangan terus-terusan kamu menekan anak, oh nilainya harus bagus, sekolahnya harus benar, kamu gak boleh begini, kamu gak boleh begitu.
Ya Allah, tertekan bener anaknya, ya Allah. Kesian, saya tuh kesian loh ngelihat anak-anak yang ibunya selalu menekan anak-anaknya gitu untuk dapat nilai yang terbaik, kayak sok-sokan, padahal nilai dia dulu juga kagak bagus. Sekolah nilai anaknya ada yang nggak bagus dimarahin, lupa apa gimana deh? Ini mulai sekarang dah, kalau misalnya anak udah gemeteran gitu kan, ketika kamu membuka rapotnya, anak udah gemeteran nih, terus kita lihat ada merahnya satu ternyata. Kita senyum bilang, alhamdulillah nak, merahnya cuma satu. Dulu mau ngomong, nak hitamnya yang cuma satu. Udah, yang santai hidup, yang enak aja teman-teman seribu sekalian. Anfa'uhum li'iyali. Jadilah seseorang yang paling bisa memberikan kemanfaatan kepada orang lain. Lewat doa-doamu, lewat senyumanmu, lewat ramah tamahmu, lewat akhlakmu, lewat kedermawananmu, itu jadi yang paling bermanfaat kepada siapapun. Kita nggak pernah tahu, setiap kali kita ketemu sama orang itu, kita nggak pernah tahu. Bisa jadi itu adalah pertemuan terakhir untukmu atau untuknya. Benar banget. Kalau kamu pengen semua manusia menjadi saksi-saksi kebaikanmu, maka setiap kali ketemu sama orang yang baik dong, yang enak dong, yang bagus dong ucapannya, teman-teman sekalian. Tahun kapan tuh yang teman saya Kak Nining meninggal itu 2 hari sebelumnya saya ketemu sama dia, teman-teman, di majelis maulid. Tahun berapa sih itu ya? 2018 atau 2019 itu ya? Saya ketemu sama dia di sebuah majelis maulid di Tebet. Itu saya pelukin dia dan saya sampaikan sama dia gitu. Dia ada satu ucapannya gitu yang bikin saya sedih. Terus akhirnya saya bilang sama dia gitu, saya sayang sama Kak Nining dunia akhirat. Kali ini akan jadi teman saya dunia akhirat. Saya bilang saya sayang sama Kak Nining dunia akhirat. Teman-teman sekalian, ketika dengar kabar dia meninggal dunia, 2 hari kemudian gak pakai sakit, gak pakai apa, dia meninggal dunia. Dan itu tepat di waktu yang paling dia inginkan. Jadi Kak Nining tuh pernah tanya sama saya, Ustazah, meninggal bulan Rabiul Awal bagus ya Ustazah? Saya bilang bagus Kak, karena Nabi Muhammad selain lahir bulan Rabiul Awal juga meninggal bulan Rabiul Awal. Kapan lagi dia nanya gitu, Ustazah, emang kenapa Ustazah kalau orang meninggalnya malam Jumat atau hari Jumat gitu? Saya bilang nggak dapat adab kubur Kak. Dan orang kalau nggak dapat adab kubur biasanya juga nggak dapat adab-adab yang lain. Doain ya Ustazah biar Nining meninggal di Jumat. Dia bilang gitu. Saya bilang iya kan Nining, saya doain. Tapi bukan Jumat yang ini ya Kak. Kapan waktu lagi dia bilang, waktu paling bagus tuh kapan sih Ustazah? Saya bilang jelang subuh kan ini. Itu waktu paling afdal. Rahmatnya Allah lagi banyak turun. Dia meninggal dunia sesaat jelang subuh malam Jumat bulan Rabiul Awal. Borong semua dia, Masya Allah. Dan gak pakai sakit teman-teman. Sebelumnya, hari-hari sebelum, 2 hari sebelumnya masih ketemu sama saya di majelis maulid. Dan saya bilang seperti itu. Saat dia meninggal dunia sedih saya. Akan tetapi saya tidak menyesal, karena akhir kata saya adalah kalimat yang baik. Akhir kata saya adalah kalimat yang baik. Itu juga jadi pelajaran buat saya untuk jangan pernah ngomong yang gak enak sama orang lain. Kita gak pernah tahu, bisa jadi kalimat itu adalah kalimat terakhir yang dia dengar atau kalimat terakhir yang kamu ucapkan tentangnya. Apalagi sama orang-orang terdekat kita, apalagi sama suami kita. Kan gak enak banget kalau misalnya gitu ya, pagi-pagi kamu marah sama dia, terus kamu bilang sama dia gitu, sekalian aja ya gak usah pulang lagi. Tahu-tahu dia kecelakaan meninggal. Kayak apa lo perasaannya? Seumur hidup silahkan sengsara. Seumur hidup silahkan kamu susah terus teman-teman saudara sekalian, nyesal terus ya kan? Kamu gak pernah tahu
Ucapan kamu sama anak kamu, ucapan kamu sama orang tua kamu, ucapan kamu sama tetangga kamu, ucapan kamu sama teman kamu, ucapan kamu sama siapapun orang-orang di sekeliling kita nih, kita nggak pernah tahu mana yang menjadi kalimat terakhir antara kita sama dia gitu. Makanya teman-teman saudara sekalian, berusaha untuk berbuat baik sama siapapun. Ingat ya, kebaikan kamu sama orang lain tidak menunjukkan siapa dia, menunjukkan siapa kamu. Siapa kamu? Orang baik akan selalu baik kepada siapapun. Orang baik akan selalu baik kepada siapapun. Dan keburukan kamu kepada orang lain, kamu ngata-ngatain orang, kamu menghina orang, kamu ngomel-ngomel orang, kamu ngata-ngatain siapapun, menghina siapapun, nggak menunjukkan siapa dia, menunjukkan siapa kamu. Hanya orang mulia yang bisa memuliakan siapapun, hanya orang hina yang selalu menghina siapapun. Kamu hanya akan dihisab atas apa yang kamu lakukan dan atas apa yang kamu katakan. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang mereka katakan tentangmu. Kamu tidak akan dihisab atas apa yang mereka lakukan kepadamu. Kamu hanya akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang kamu lakukan untuk orang lain, atas apa yang kamu katakan tentang orang lain. Maka jadilah seseorang yang bermanfaat kepada siapapun, insya Allah. Dah gitu aja pokoknya. Hidup nyari bekal menuju Allah Subhanahu wa taala. Kita nih datang nih tahun baru nih, nanti malam terus berusaha untuk jadi orang lebih baik, sama suami jadi istri yang lebih baik, sama anak jadi ibu yang lebih baik, sama orang tua kita jadi anak yang lebih baik, sama Nabi Muhammad jadi umat yang lebih baik, sama teman jadi teman yang lebih baik, sama saudara jadi saudara yang lebih baik. Kan begitu ya? Kita belajar untuk itu, jadi murid yang lebih baik buat guru-guru kita, jadi guru yang lebih baik buat murid-murid kita. Terus saja kayak begitu teman-teman sekalian, menuju kepada kebaikan, Jangan pernah bertanya apa yang orang telah berikan kepada kita, akan tetapi selalu bertanya apa yang sudah saya berikan kepada orang lain. Selalu bertanya apa yang sudah saya persembahkan untuk orang lain, yang pada akhirnya hanya kembali kepada diri kita sendiri. Sebab pahala kebaikan itu adalah untuk kita sendiri, teman-teman sekalian. Mudah-mudahan kita menjadi kelanjutan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala jadikan tentang Nabi kita Muhammad SAW ya, di mana Nabi Muhammad Allah sampaikan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi kita mudah-mudahan yang jadi umatnya juga bisa melanjutkan rahmatnya Nabi Muhammad SAW kepada setiap umat manusia, insyaallah, pada siapapun, bahkan kepada binatang-binatang, pada makhluknya Allah Subhanahu wa taala ya. Jadi bagian dari rahmatnya Allah yang disebar di atas muka bumi ini, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Maaf Ibu, mobil BMW B1681 SYU mengganggu jalan. B1681 SYU BMW. Makasih. Ini kok banyak yang punya BMW di sini ya? Baik, teman-teman sini sekalian yang saya muliakan, sebelum kita akhiri saya mau baca doa akhir tahun ya, karena ini kan memang hari terakhir dari tahun ini, walaupun memang belum akhir banget ya, nanti dibaca lagi nanti sore ba'da asar atau saat jelang maghrib ya, doanya dibaca lagi. Tapi sekarang juga
mumpung lagi kumpul bareng-bareng, jadi kita doa bersama-sama insyaallah. Ikuti Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma ma amiltu fi hadhihi as-sanati mimma nahaitani anhu falam atub minhu walam tardahu walam tansahu wa halumta alayya ba'da qudratika ala ukubati wa da'awtani ila at-taubati minhu ba'da jara'ati ala ma'siyatika Allahumma inni astaghfiruka faghfir li wa ma amiltuhu fiha mimma tardahu wa wa'adtani alayhi thawaba wa as'aluka Allahumma ya karim ya dzal jalali wal ikram anta taqabbalhu minni wa la taqta' rajai minka ya karim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan yang sakit-sakit diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang sedang sulit-sulit diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat-hajat kita semuanya mudah-mudahan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat kita pada derajat yang lebih baik insyaallah. Dipindahkannya kita dari dosa menuju pahala, dipindahkannya kita dari maksiat menuju taat, dipindahkannya kita dari kemalasan beribadah menuju semangat ibadah insyaallah. Dimudahkannya kita untuk melaksanakan segala kebaikan-kebaikan. Di akhir tahun yang seperti ini mudah-mudahan Allah SWT menetapkan segala awal tahun yang penuh dengan kebaikan. Amin. Dan sepanjang tahun dengan penuh kebaikan insyaallah. La hadhihi niyyah wa kullu niyatin salihah jami'ah syamilah la hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. يا ربنا اعترفنا بأننا اعترفنا وأننا أسرفنا ولا لظى أشرفنا فاكتب علينا توبة تغسل بكل هوبة واستر لنا العورات وآمن الروات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمعين. آمين يا ربي أسمع فاغفر وجود منا هذه حساب منا
للمصطفى رسولي أهضى بكل سوري صلى وسلم ربي عليه عد حبي وآله وصحبه على والحمد لله بالأرض والتنامي الحمد لله رب العالمين Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Fatiha berkumpul untuk ikut suri syaitan wa rahmatullahi wa barakatuh wa qaliban al-huda wa taqawala qalbina wa ridha wa niyyin yaftan al-arifin yahtimna bi husna radina fi hajjati wa hadrati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita doakan juga sahabat bait Bapak Nina beserta seluruh keluarganya, Kak Emir beserta seluruh keluarganya. Mudah-mudahan Allah SWT panjangkan umurnya, sehatkan keadaannya, memudahkan urusannya, kabulkan hajatnya, semakin dicinta Allah SWT dan Rasulnya. Nah hadirin yang bikuliatin salihah, kita hajat kita semua kita haturkan pada Allah SWT di jam yang mulia seperti ini, jam-jam saat-saat menjelang waktu zuhur. Mudah-mudahan Allah SWT berkenan untuk mengabulkan segala hajat-hajat kita. Silakan sebutkan hajatnya masing-masing. حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mudah-mudahan bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah, wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.